Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami ingin menyampaikan materi UU nomor 36 tentang telekomunikasi. Kelompok kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama saya sendiri, Nurul Andini dengan NIM 15196211036, beserta rekan saya Alia Regina Putri dengan NIM 15196211037. Yang pertama ada pengertian Undang-Undang Nomor 36. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Lalu yang kedua ada penyelenggara dan pengguna. Pada pasal 1 UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi terdiri dari perseroan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Dan pengguna adalah pelanggan dan pemakai. Dalam pekerjaannya, penyelenggara wajib merekam atau mencatat segala kegiatan telekomunikasi. Dan apabila suatu saat pengguna memerlukannya, penyelenggara wajib memberikan kepada pengguna. Lalu yang ketiga ada asas dan tujuan UU nomor 36 tahun 1999. Yang pertama ada asas. Asas UU nomor 36 terdapat pada pasal 2, yaitu telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Lalu, tujuan UU nomor 36 tahun 1999 terdapat pada pasal 3, yaitu telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Lalu yang keempat ada penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi yang pertama penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, yaitu kegiatan penyediaan atau pelayanan telekomunikasi sehingga lancarnya terselenggaranya telekomunikasi. Lalu yang kedua ada penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Lalu yang ketiga ada penyelenggaraan telekomunikasi khusus, yaitu kegiatan atau penyediaan yang dilakukan secara khusus, bersifat peruntukan, dan pengoperasiannya dilakukan secara khusus. Selanjutnya, penyelenggaraan telekomunikasi juga terdapat pada pasal 7 ayat 2. Dalam pasal tersebut disebutkan, dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kepentingan dan juga keamanan negara. Yang kedua, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global. Yang ketiga, dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, serta peran masyarakat juga terlibat. Next.
Penyelenggaraan telekomunikasi juga terdapat pada pasal 11 ayat 1. Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. Izin yang dimaksud pada ayat 1 seperti tata cara yang sederhana, proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta penyelesaian dalam waktu yang singkat. Dan pada pasal 14 dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak yang terlibat. Dan setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Poin yang kelima atau penyidikan. Penyidikan telekomunikasi terdapat pada pasal 44. Pada pasal 44 ayat 1 tentang penyidikan berisi selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi juga terlibat. Mereka diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Next. Lalu pada ayat 2, penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, berwenang. Yang pertama, mereka melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Lalu yang kedua, mereka melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, menghentikan penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Yang keempat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau juga tersangka. Yang kelima, melakukan pemeriksaan alat atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Yang keenam, menggeledah tempat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Yang ketujuh, menyegel atau menyita alat dan juga perangkat yang digunakan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Yang kedelapan, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Dan yang terakhir, mengadakan penghentian penyidikan. Next. Lalu ayat ketiga atau yang terakhir, kewenangan-kewenangan yang sudah dijelaskan pada ayat kedua tadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.